Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua baik ya? Oke, kita percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya anak-anak, anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah ya? Oke, nah kita akan belajar tematik ya. Kemarin Miss tidak kasih pembelajaran seperti ini karena sekali-sekali harus diselang-seling ya. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan baik-baik pembelajaran kita ya. Ini pembelajaran yang terakhir di subtema 4. Oke ya, kita masih tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 6. Seperti biasanya, kalau sudah subtema 4, terus pembelajaran 6, kita akan PH ya, hari Sabtu. Oke ya, jadi anak-anak sini perhatikan baik-baik. Baiklah anak-anak, untuk pertama-tama misalkan aja kalian untuk membaca ya. Jadi anak-anak harus membiasakan diri untuk rajin membaca, untuk suka membaca ya. Kita lihat di sini judulnya adalah sampah dari tanaman. Di sini ada percakapan nih beberapa orang. Perhatikan ya. Ini Ino bertanya kepada Bu Guru. Apa arti apotek hidup, Bu? Bu Guru menjawab, apotek hidup adalah lahan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman obat-obatan. Apa saja contoh tanaman apotek hidup itu? Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lidah buaya. Apa khasiat jahe, Bu? Jahe berkhasiat untuk obat batuk. Oh, aku tahu lidah buaya. Lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Benar, Yoga. Ibu berpesan kepada kalian, mari kita rawat apotek hidup. Baik, Bu. Mana ya? Anak-anakku sekalian, di sini kita sudah pernah ya mempelajari tentang apa itu apotek hidup ya. Nah, apotek hidup itu yaitu tanaman yang ditanami, fungsinya yaitu kita bisa menghasilkan bisa membuat obat-obatan ya dari tanaman yang kita tanam ya. Seperti tadi contohnya jahe. Jahe itu berkhasiat untuk obat batuk. Kemudian bisa juga dibuat minuman wedang jahe yang menghangatkan tubuh. Nah, seperti itu ya. Dan lidah buaya juga fungsinya banyak. Tadi salah satunya adalah menyuburkan rambut. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa apotek hidup itu adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk ditanami obat-obatan ya, dan yang berguna bagi manusia. Nah, itu dia ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa kalimat tanya. Kita sudah belajar ya, anak-anak ya, ada 7 macam kata tanya. Nah, kalau di sini kita lihat nih, apa? Nah, ini adalah kalimat tanya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus tahu apa-apa saja yang menjadi kata tanya ya. Dan ingat baik-baik, kalau kita membuat kalimat tanya, di akhir kalimat harus ada tanda tanya. Nah, ya. Nah, kalau kita memiliki lahan, tanaman itu harus kita rawat, tidak boleh kita injak ya, tidak boleh kita asal cabut tanaman. Nah, seperti itu. Kita juga harus punya tanggung jawab untuk merawatnya. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita belajar, kita melihat percakapan antara bu guru dan murid-murid. Sekarang Miss ajak anak-anak untuk mengenal olahraga ya. Kemarin Miss kasih catatan tentang gerak lokomotor. Mungkin kalian bingung ya, apa itu lokomotor? Nah, perhatikan di sini. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan menyebabkan perpindahan tempat. Jadi kalau kita bergerak, kita akan berpindah tempat. Itulah yang disebut dengan gerak lokomotor. Ya, contohnya berjalan, berlari, serta melompat.
Nah, itu dia ya. Kemudian ada nih lawan kata dari lokomotor yaitu gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tidak menyebabkan berpindah tempat. Nah, ini contohnya ya, merentangkan tangan, tidak berpindah tempat. Nah, seperti ini ya. Si Budi sedang memegang alat pemukul kasti ya, dia tidak berpindah tempat. Nah, ini perbedaan antara gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Bisa diingat? Oke, dihafalkan ya anak-anak ya. Siapa tahu besok ada soalnya seperti ini keluar. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Oke, semuanya fokus ke sini ya, anak-anak ya, supaya nanti kalian semakin memahami ya. Ayo berlatih. Di sini misalkan mengajak anak-anak untuk membandingkan suatu benda. Kita ingin melihat ya, benda mana yang lebih berat. Nah, ya di sini ada contoh nih. Semangka ini beratnya 1 kilogram. Ya. Kemudian nanas ini beratnya 500 gram. Bagaimana caranya kita supaya bisa melihat, bisa membandingkan bahwa suatu benda itu lebih berat atau lebih ringan? Perhatikan di sini anak-anak ya. Pertama-tama kita menyamakan penyebut satuannya menjadi sama dulu ya. Kemudian salah satu dari satuannya kita selesaikan. Contohnya nih, kita mau menyamakan kilogram ke gram. Ya kan? Anak-anak tahu ya, 1 kilogram itu berapa gram? Oke ya. 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Jadi nilai semangka ini dia 1000 gram. Paham? Ini kan kilogram, sedangkan ini gram. Maksud tadi yang katakan kita samakan dulu nih. Kilogram kita samakan menjadi gram. Atau nanti bisa juga dari yang di sebelah kanan ini kita samakan dengan sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Jadi biar nanti satuannya sama. Kalau satuannya sudah sama, ya. Nih, jika sudah satuannya sama, kita baru melihat angkanya, mana angka yang lebih besar, ya. Seperti yang sudah Miss jelaskan di kelas ya. Sudah berapa kali Miss jelaskan. Kita samakan dulu penyebutnya, yang mana ya. Antara kilogram dan gram, berhubung ini lebih mudah ya. Kita sudah tahu bahwa 1 kilogram itu adalah 1000 gram, berarti nilai semangka ini nilainya 1000 gram. Sedangkan nanas nilainya adalah 500 gram ya. Jadi kita tahu 1000 gram dengan 500 gram berarti 1000 gram lebih berat atau lebih besar. Nah, ini tandanya seperti ini. Oke, paham anak-anak ya untuk kita bisa membandingkan suatu benda? Oke ya. Jadi ingat dulu untuk bisa kita tahu, samakan dulu penyebutnya. Kita cari ya, kita cari dulu. Atau mungkin kita mau yang sini mau disamakan ke sini tidak apa-apa, atau sebaliknya boleh ya. Mana yang menurut anak-anak mudah. Nah, berhubung ini kita tahu bahwa kilogram ke gram itu kita langsung tahu berapa nilainya. Nah, yang kilogram kita rubah menjadi gram. Oke, paham anak-anak ya? Maka kita tahu bahwa semangka lebih berat dari nanas. Jadi, kita menjawab 1 kilogram lebih besar dari 500 gram. Oke, paham semua? Oke ya. Ini kalau anak-anak semakin banyak berlatih, nanti kalian akan semakin mudah mengerjakannya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Lince tentang pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa hari Sabtu kita akan ada PH ya. Jadwal disesuaikan dari yang sudah Miss berikan ya. Untuk yang berhubung ini hari Sabtu ya, kita tidak ada pembelajaran, berarti jadwal pertama itu masuk jam 7 sampai jam 8. Itu yang gelombang pertama. Gelombang kedua masuk jam 8.15. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau tidak nanti Miss share lagi di grup jam berapa pulangnya, jam berapa masuknya. Oke semuanya, Miss Lince ucapkan terima kasih kepada anak-anak ya
Dan pesan dari Miss, tetap anak-anak selalu semangat dalam belajar ya. Jangan lupa belajar itu adalah tanggung jawab kalian ya. Jaga kesehatan, patuh terhadap orang tua, dan kita tidak lupa selalu berdoa. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.